Almarhum Farid orang baik. Coba siapa di sini kalau ketemu di jalan, dek namanya kita gitu kau dinasapa ki. Betul tidak? Iya nasi runtuk ki. Mau dia aja deto hita ya, deto mita ya. Lain pada lo. Coba di sini siapa yang pernah ketemu di jalan tidak disapa sama Farid kalau ketemu? Nah gorai ki ada. Orang baik dia. 40 orang baik berkata orang baik. Tanra ya rumah kedato salama. Jadi itu tanrana tu salama angkalina bicarana si bolana, si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata orang baik, maka itu tanda tau salama ya tuh. Ini ibu-ibu emang yang mencari penceramah. Apa mau dia memang kali bicarana nampang kali toki. Saya demi sengan, saya tu baju nana pakai malu di huni. Ya ki mau sengan pun tu tadinya anuna sepu-sepu dender gitu. Woi sebahagian. Seluntu nama cerita kutu macam mana lo kan coling mau bicara bayi itu perlu ditahu dulu mau bicara bayi tahu dalam mati poso iya kalau saling ngelona penampilan maka tak mau tahu nak buka memang perlu nak mamu de memang kata itu makor tahu nak kata mana nama mamu de ada nak bapak-bapak begitu deh gaga kata lo tu dia asal mati dulu udah masih pak napi mangaribi nak terus memang ni saja dana apa cinampa deh boleh masalah tu ya kok. Iya kan kok ibu-ibu tahu bapak-bapak dia kan kok. Tapi itu kejadian ibu-ibu di kampung orang. Dan mungkin di sini tidak jauh beda. Ini tuh nak bayi ni tahu pelo dia nasua. Tapi di tahu sila kai aja tahu situ bagi gili. Yang mana kilo longang nyari mana ni. Pang kata tu gare lakai ko lama balanca benena mah pertama pate proposal. Ica tak mana payolo tomat sekian tarasi sekian langsung iko sih sana lama balanca lagi gili ini tinggal rata-rata tuh lakai cedek bicara nah kise tanang ro lalu ngatita ro karena kuma bicara kasih balakai ko siagar ya mereka dah siaga tualena jumlah dari 2 lakai tak 10 pak banyak repo yang kali ngopi tuh kasih lampu lakai mon ro tuh dan terlalu bayi pada tuh merang kali pidato. Rumah ngoak aku tuh mah. Cocok berapa? Cocok nih. Aja menu mekok ki. Karena senang. Pana-pana metek ya. Lai situ judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya wa la rasula ba'da wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Ikhwanul muslimin muslimat jamaah takziah calon mati yang saya hormati. Saya hanya pembukaan ceramah, nanti ceramah yang sesungguhnya Guru Mukarram Dr. Kiai Haji Yusri Arsyad LCMA. Maka biarlah saya mengantar beliau. Dan insya Allah sebentar ditutup dengan doa antara Guru Kiai Haji Afifuddin Harisa. Jadi saya hanya pengantar kata. Saya tidak mengikuti acara di Kalmi tadi malam. Saya bilang tidak bisa saya. Jadi ini bukan ceramah, pengantar ceramah. Ada ungkapan saya baca, man dakhalal qabra bila zadin. Siapa yang masuk di kuburan, maksudnya dikuburkan. Bila zadin, tanpa bekal. Nigi tama ko kuburu di patama ko kuburu gaga bokonna. Siapa yang masuk di kuburan tanpa bekal. Faka'annama rakiba bahra bila safinah. Maka dia seperti orang yang menyeberangi laut tanpa perahu.
Kira-kira kalau ibu menyeberang ke pulau Lailai tanpa perahu, talang kita, una tidak kita talang kira-kira. Nasami puna tidak setengah mati, mas. Nasami mati. Jadi siapa orang yang masuk di kuburan, dibasuhkan di kuburan tanpa bekal, maka dia diandaikan menyeberangi lautan tanpa perahu. Maka pertanyaan yang muncul adalah, apa bekalnya? Kan gitu kan? Apa bekalnya? Ada penggalan ayat, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ada tafsir Isyari. Takwa 4 hurufnya. Ta dari kata tawadu, merasa rendah hati. Di nama tempo tawadu. Jadi bekalnya menuju ke sana tawadu, jangan sombong. Ada belum tempoan, pada seneng ada orang lebih hebat dibanding kita. Betul tidak? Mungkin lah kita macam-macam ramah, tapi ini semebu barongko. Betul tidak? Makanya jangan sombong, karena selalu tak sidapi tahu. Dulu pernah kejadian saya berangkat ceramah di Bulukumba. Tiba-tiba macet mobil saya di Jeneponto. Saya berhenti. Tidak lama kemudian ada mobil dari arah Bulukumba. Dia lihat saya, langsung dia rem mobilnya. Kenapa Ustaz? Saya bilang, mogok ya toh. Dia bilang, tunggu saya carikan tukang bengkel. Loh kan tidak lama muncullah 2 tukang itu pakai baju seragam. Bengkel 2 orang. Yang satu direndreng karena buta rapat. Jangan nggak tinggu tambah masalah mudah pahari ante. Orang buta rapat Pak. Ternyata yang buta rapat inilah yang ahli. Dia ngomong sama paremrena. Alena kunci-kunci 10 2. Ya retong nilai emat anda malah dikunci-kunci. 10 2 disuruhangi, kunci 10 Pak Nala. Nah kan aneh begitu dia pegang, langsung dia lemparkan. Karena teh aneh, serea. Tuh, satu masalah. Nah, sememang maka datanya iya sih dia. Dia ambilkan, anak-anak ini cocoknya nih. Itulah kunci 12. Dia buka, dia buat, nak kecaki, merumnya rotoi. Di situ kembali saya sadar, astagfirullahaladzim. Saya bisa pidato, tapi tidak bisa perbaiki mobil rusak. Dia bisa perbaiki mobil rusak, tapi tidak bisa pidato. Silalu tas sidapi tahu, jangan ada yang sombong. Ada saya tahu, ibu tidak tahu. Ada yang ditahu ibu, saya tidak mengerti. Betul tidak? Tahu buta macam apa kau tuh? Purato di Mekah itu kelompok orang rambut aku tertiarwai matame matawapo. Kelompok tama pakai tongkat rotan. Ya ya wali saya dikurendeng nih, akad taku supaya saya dapat pahala. Tapi mungkin dia mengamalkan itu kalau masalah ibadah, kalau masih mampu tidak dibantu orang, jangan mau dibantu. Makanya kalau berwudu jangan minta dituangkan air, tuangkan sendirilah biar lebih banyak pahalanya. Jadi dia jadi kurendeng. Ternyata kelompok orang buta ini rewetuna na purma tawapo, purani masuk aja sunat. Tudah mana nih kurma kepala? Ternyata hafal Quran semua. Jadi dia tuh paling di Mekah, tahu buta air rata-rata pakai kepala Quran. Pada itu di Jupandang, utangnya Pak gitar, Pak kacapi. Kenapa? Karena di Mekah ada yayasan untuk menampung buta itu pakai kepala Quran. Ini dek gagah. Jadi dia buta tapi hafal Quran. Jangan pandang enteng. Saya pernah bicara Profesor Dr. K. Haji Said Akil Siraj MA, mantan ketua umum Nahdlatul Ulama, di kamarnya. Dia bilang sama saya, pernah saya berhaji sama dengan Gus Dur. Terus Gus Dur bilang, Said, cari orang lalu minta doakan kita. Maka saya cari orang yang besar surbannya. Yang menurut penglihatan kasat mata, bangsana na diterima Pak Dongen. Maka saya beritahu Gus Dur, itu orangnya Gus. Dia bilang, bukan itu yang lain.
Maka saya cari lagi yang berpenampilan di bawahnya itu. Ini orangnya Gus. Oh, bukan, yang lain. Maka saya cari orang yang paling sederhana di Masjidil Haram. Begitu saya dapat, saya bilang, ini Gus. Dia bilang, oh ya, itu. Maka saya mendekat ke orang itu, lalu salam. Assalamualaikum. Langsung dia bentak saya. Assalamualaikum. Apa? Maka saya berkata, mana kau tahu koro-koroangnya disuruh milau doang. Apa? Saya bilang, saya minta didoakan bersama itu. Doa apa? Selamat dunia akhirat. Langsung katanya dia bilang, Fatihah. Sesudah ngomong Fatihah, dia berdiri. Lalu berkata, ya Allah, apa salahku sampai engkau bocorkan rahasiaku ke orang? Sesudah saya dengarkan kata-kata itu, orang itu saya tidak tahu kemana lagi arahnya. Ini ceritanya beliau. Artinya adalah, jangan suka pandang enteng orang, karena kita tidak tahu siapa yang lebih dekat kepada Allah. Betul tidak, Bu? Yakin minta ke ibu-ibu telu lapik jilbabna, 2 tasbihna. Akan hebat nih, belum tentu. Belum tentu. Menuju ke Allah, bekalnya pertama, tawadu, jangan sombong. Takwa. Kemudian yang kedua, qaf dari kata qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Tapi bukan berarti ada satu tidak mencari dua. Silakan cari dua, silakan cari tiga, silakan cari 4. Di saat tidak ketemu, jangan pernah iri dengan keberhasilan orang. Ini biasa susah tahu Pak, tahu melioto. Ini tahu nangoto ambulas. Dilarikan ke rumah sakit. Contoh. Merasa cukup lah apa yang dimiliki. Napana merasa cukup apa yang dia miliki, kasogi. Sering saya ungkapkan bahwa sesungguhnya hakikat kaya bukan jumlah. Silakan kaya materi, tapi itu kan bukan pertama dan utama dan segalanya. Karena kaya itu adalah rasa. Karena kalau kita ketemu siaga di otota, kan jumlah. Tergantung orang merasakan. Mungkin ada orang tidak punya spring bed di kampung, tapi mangoro matimro toh. Kemarin saya ngobrol sama teman-teman bahwa saya bilang orang-orang di kampung rata-rata panjang umurnya. Padahal air minumnya wae galu, ini wae gallo. Panjang umurnya. Mungkin salah satu penyebab kurang iri hatinya. Kemudian dia penolong, tidak pernah hitung-hitungan. Padahal wae galung nih itu. Gotong royongnya tinggi. Degaga iri hatina. Jadi kung ketomate makanya temai tamatun malasa. Ada juga sih yang mendadak tapi megangin malah sama ita. Sudah 2 bekal. 1 tawadu, yang kedua merasa cukup apa yang dia miliki. Takwa dari kata wara, punya sifat kehati-hatian. Kalau saya berteman dengan orang ini, salah sedikit saya juga bisa capila seperti itu. Capu dah cerita pada anda rupa tahu. Kemarin di Jeddah waktu saya mau naik di pesawat, ada orang tegur saya, Ustaz, pintu berapa ki itikaf? Saya bilang di WC 3. Mana engkau Ustaz? Kada kau kata di WC 3 terutama. Berapa malam ki Ustaz? Bukan berapa malam, 2 jam, sejam masuk sikak. Saya 10 malam kau Ustaz. Kada kau mancaji wali nih itu. Agar ki baca waktu tak 10 malam koro. Mete silona sedih. Nah biasa tuh ngerumpi ki mengisi waktu. Kada kau wali kelas mana kinolong. Jadi dia itikaf 10 malam tapi ku tahu itu dicerita. Ya anu makoy capu bawang itu pahalamu. Mana ketemu cerita. Lebih mau makok bawang loh. Jadi berteman juga lihat-lihat orangnya siapa yang saya mau
temani. Niga welo wewa mas sahabat. Supaya kalau kita ikut sama orang, insya Allah kita ketularan jadi orang baik. Kalau orang teman-teman itu adalah orang baik, kita ketularan jadi orang baik. Almarhum Farid orang baik. Coba siapa di sini kalau ketemu di jalan, dek namanya kita itu kau dinasapa ki. Betul tidak? Ya nasi runtuk ki. Mau dia aja deto ita ya, deto mita ya, lain pada lo gitu. Sambar napau. Ya. Coba di sini siapa yang pernah ketemu di jalan tidak disapa sama Farid kalau ketemu? Nah, gorai ki ada. Orang baik dia. 40 orang baik berkata orang baik, tanra ya rumah kadato salama. Jadi ya tuh tanrana to salama angkalinge bicarana si bolana, si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata orang baik, orang baik, orang baik, maka itu tanda to salama ya tuh. Nah ya tuh si tanrana to macilakae. Angkalinga to bicarana si depe bolana, sahabatna, orang yang ditemani bergaul. Kalau mereka pada berkata tau kondisi pan tu baji dalin tak mati. Tanda to ya tu maka ada tu macilaka ya. Tanda. Farid orang baik. Jadi saya langsung saya bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malah saga kasih. Jadi perbaikilah sifat kepada orang. Jangan suka cerita kekurangan orang. Tahu tuh ibu-ibu saya nasi runtuh dua telu. Mestinya ibu-ibu emang yang jadi penceramah. Apa mau dia lomang kali bicara nah parang kali ngatoki. Saya demi senganu, saya tuh baju nana pakai malep di uni. Jaki mau sengalina pun tuh tania anu na sepu-sepu nendra gitu. Ya tuh ibu-ibu Pak Saisa ku seruntuh bicara baju. Bicara burasa. Bicara tape. Lakain na tahu cerita. Anak latih cerita. Begitu ibu-ibu itu sebahagia. Woi, sebahagian. Atau saya bapak-bapak aku seruntuh nama cerita ku tuh macawa maneng. Lo kan coling, bicara porno. Udah dia bicara porno, bicara bainengi. Itu perlu ditahu umuruna, bicara ben tahu melo mati poso ye. Tapi itu masih mending karena bukan orang dia bicara. Tidak bicara baju, mana ada bapak-bapak bicara baju? Lo nih lagi malah lepas tahu dia pakai baju nah. Betul tidak? Dilihat lagi baju di benenan macam movie. Mana semulia nggak? Masih bagus bajuku yang lalu. Padahal dia kasih akad tanah bayi ini lo toy kita penampilan lakain, tapi dicairin gitu. Jadi kata tuh bapak-bapak mula tarawih malam pertama sampai takbirannya tutur baju koko. Kurang lepet tahu apa nih nareme. Taruh kemetone dicek pun bajuna la haula wala quwata illa billah. Allahu Akbar. Tapi baine saisa. Engkau tahu saking ngelok na penampilan maka tok bamupi tahu na buka memen kuduna. Mamu de memen ni. Kata ibu-ibu makor. Tahu emang kata balik na mamu de. Ada ndak bapak-bapak begitu deh gaga. Mamu de memen ni tahu emang kata balik na mamu de. Engkau tahu lo to dia asal mati nur udah masih ge pak napi mangaribi na taruh memen ni saja dana. Apa cinampa deh boleh? Masalah to ya lo? Mangaribi na taruh memen ni. Napa deh boleh? Nih kan koro ibu-ibu to bapak-bapak deh kan koro. Allahu Akbar. Tapi itu kejadian ibu-ibu di kampung orang.
Dan mungkin di sini tidak jauh beda. Saya ulangi, bekal menuju ke kubur adalah takwa. Tawadu, merasa rendah hati. Qaf, qanaah, merasa cukup apa yang dia miliki. Jangan pernah iri terhadap keberhasilan orang. Yang ketiga, wara, punya sifat kehati-hatian. Kemudian terakhir, takwa. Alifnya itu adalah ikhlas. Segala sesuatu yang pernah diperbuat, ikhlaskan kepada Allah. Ada yang nanya, makanya Ustaz saya setiap menyumbang di masjid tidak kutulis namaku karena ikhlas. Belum tentu tuh ikhlas kok. Dulu ada itu dibilang dek gana Pak Balu buka di Pasar Ciduk. Selalu saya umumkan biasa aku menyumbang dek gana 300.000. Maka dia Ustaz aja nata tepu ya sekpu. Kadang-kadang supaya nakal nggak tahu ya jianu. Apa jianu tuh dari pernah menyumbang. Jadi jadikan dakwah bilhal. Yang kata tuh saya tanpa nama 20 juta. Si tanpa nama 20 juta. Kali nggak meru tanpa nama. Iya roh iya. Upawagi bapak nama kada tanpa nama nah. Badan lokasi bukan cerita sih. Nah semungkali nggak mau diundi tanpa nama 20 juta. Ya tuh. Agar masalahnya nata mungkin bawa nih waseng. Bahkan bisa disebut namanya ada orang contoh. Tinggal tanya nurani yang paling dalam. Puji ale apa bukan? Ya, kurang masalahnya kan. Orang sementara main domino di sini. Tiba-tiba satu orang bapak langsung tabe. Dia empaskan sajadah di situ baru dia kamat. Puji ale kira-kira. Secara tidak langsung mengajak orang berhenti main domino lalu kita salah berjamaah sama-sama. Makor. Malah ikhlas itu tidak ada definisinya. Agar segi ikhlas, wong Allah Ta'ala misen. Hanya diandaikan di kitab Syarul Hikam, labanun kholis, susu murni, tidak ada campurannya, semata-mata karena Allah. Inilah bekal menuju ke kubur. Tawadu, qaf qanaah, wawu wara, alifnya adalah ikhlas. Coba nih nama-nama. Soko dikun kemana nih? Kapan dia tawadu tidak suka mandang enteng orang berarti dia tidak sombong. Kapan dia qanaah maka dia mencari rezeki sesuai. Kalau yang haram dia tidak mau. Buat apa? Kemudian dalam pergaulan dia cari orang-orang yang sekira-kira temannya bisa mengajak kita sama-sama masuk surga. Yang bisa menasihati kita. Kemudian apapun dia lakukan, dia ikhlaskan semata-mata karena Allah. Ikhlas tidak ada bicaranya. Dediseng pekoga definisinya. Maka jangan terlalu cepat kita memvonis seorang neraka. Sabaleta belum tentu toh. Gitu ya. Kenapa begini ibadahnya? Neraka belum tentu neraka. Sabab kesekutomir pak disegena. Ku ya tuh ibu-ibu emang gampang tamat di surga ku ibu-ibu pak. 1 sumpajang 5 kali sehari semalam. Mau digagas sunnah nah. Jatna di kabelia, jatona di ba'diyah, jatona di duha, jatona tahajud. Yang 5 piara 1. Yang kedua mah puasa ki purani dimudni. Yang ketiga hormatilah kaita. Mau dia kesumpah sunnah, tapi hormat dilakaina. Pangkat tu garba ini kade lisulak kainas. Bapak nah. Andre memang no. Nasi lalu aku lisu kasih batara na setara nih Pak kusubu ya situ muju jai. Andre memang no. Ya aku demo Andre ya jalalmu teduh kawan. Makun rea gai. Ini tu nak bayi ni tahu apa dia nasua. Tapi dito sila kaya jatuh situ bagi gili. Yang mana kilolongan ngirim mana pangkat tu garela kai ko lama balanca benena mah patama apa proposal. Ica tak mana pa yolo tomat sekian. Tarasi sekian lasuna sekian. Iko sisen na lama balanca. Lagi gili.
Are mana ni lele pamatoroi. Makun rai melok tama suruga pakala bilak kaita. Ya gerak-gerai. Teliti negara rata-rata tuh lakai cedek bicarana rata-rata. Nawa-nawa nih. Nawa-nawa kisi tanangi ro lalu ngatita ro kada kuma bicara kasi balakai ko siaga ro ya warekada siaga tawalena jumlah maderi dua lakai ta seplopak boy nih repo-repo dia kali ngopi awe kamase itu kasih lu pulakai monro tuh dan dulu na bayi apa dato merang kali ngapi dato menrumang ngoak aku tuh cocok nih apa cocok nih aja tam menu mekoki karena senang panah-panah meteki au lais itu judulnya pembahasan lais itu Allahu Akbar. Makanya bita ya rupa nguluta Khadijah riwatuna lalu petunya wana saya suruh napung Allah Ta'ala selama kita bersama tolong maafkan aku mungkin ada dari tutur bahasaku karakter perilakuku yang pernah membuat perasaan suamiku tersinggung maafkan aku Rasul kata Rasul tidak ya Khadijah aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Sekiranya ada jalan engkau lebih duluan masuk surga dibanding aku, silakan masuk surga duluan, nanti di dalam surga baru kita jumpa. Tapi tidak mungkin ya Khadijah, mesti aku yang pertama. Tapi ketahuilah, berat rasanya kaki ini aku langkahkan masuk surga kalau engkau belum ada di sisiku. Masya Allah. Kata Rasul, aku kagum dan kagum kepadamu ya Khadijah. Karena tutur bahasamu menyejukkan perasaanku. Karakter perilakumu membuat keromantisan rumah tangga. Kau sebaiknya saya agana selakaina. Tutur bahasamu teriris perasaanku. Dan karakter perilakumu menaikkan tensi tekanan darah. Allahu Akbar. Maka dari Pangeluta Khadijah, ona Fatimah, ona. Apa? Nah, sepawangnya abamu nak, Pak Masiri kak iya. Kau beritahu abamu karena aku malu. Itu surban yang sering dipakai abamu, beritahu. Tolong surban itu yang menjadi salah satu pembungkus tubuhku ini. Makanya Geruta Topan Ritata itu kain ihram yang pernah dipakai ukup di Arafah. Taruh madecen ya roh. Salah satu pembungkus kalau meninggal adalah itu. Maka ada kiki dasarnya itu. Maka ada Pangeluta Khadijah, pawangnya abamuna. Salah satu pembungkus tubuhku ini adalah surbannya Rasulullah. Jadi tanya bida ya roh, tania roh baraka. Dan Sayyidah Khadijah ketika akan mengembuskan nafas dipangku oleh Rasulullah. Nabi tan riwai. Napa disapu nih ubun-ubunnya. Capek tangan kanan diganti tangan kiri. Loyo tangan kiri ditukar tangan kanan. Dan Sayyidah Khadijah mak bunde-bunde ni pusat na kualindrona seperti mutiara. Nah nalami Nabi tasruban na dialap. Lalu dia jilat sedikit. Ternyata tidak terasa asin. Dena mapejena. Terini Nabi tami tay benena. Dan setiap air matanya Rasulullah yang menetes ke pipinya Khadijah. Nala di Pangeluta Khadijah wa matanya palembang ikut dirupanna. Pengaruhnya adalah memancarkan sinar mukanya Sayyidah Khadijah. Baraka jekne matanna nak bita. Jadi rona bita dia tu pada. Tuai matanda. Nakala perawatan muka pemutih langsung memancarkan sinar. Teri Nabita. Jadi Nabita lagi teri.
Magatosi di laugi, te ko ngarugi, te na kunin naka tabo jene mata. Peko ga na teri na puli rilaleng. Demo teri ko patanya lakaimu. Betul tidak? Coba ga lakaimu demo teri kira-kira. Anaknya nangis, wajar, normal. Bapaknya meninggal. Ya kung ka anak mati bapaknya sila ada macawa. Anak simpingnya tuh. Geteng lah rumah sakit dadi itu pongoro. Masa mak nu muteran apa sih balas ko makala. Tahu anak jangan-jangan tuh ya. Dia bilang ada penggalan hadis, fala baki maka jangan nangis. Nangis yang dilarang adalah nangis yang meraung, api toto, madana-dana. Mate bapak anak-anak jungkir mulai ruangan dapur sampai ruangan tamu. Dari ruangan tamu salto semuter. Nah kalau karena memang pertama ke di rumah sakit Pertamina, ngapa di puskesmas lu erang, nampak BPJS poeng, ngapai? Banyak nih. Nah ini dilarang oleh agama. Karena ikut terito ini gak tahu dia teri. Nah kena wae mata, mah itu kena wae mata gak? Kecuali sesudah dimandikan, sudah dibungkus kain kapan, lalu dibuka kain kapannya, jangan sampai kena air mata. Apa silalun tuh kasih urani macaka mapaci. Paham tidak kira-kira? Ya kung kata mati lah kain na terlibat ini normal ya tuh. Malah ya tuh kulakai mati. Lakai mati pak. Rata-rata itu banyak pingsan. Iya rata-rata pingsan. Mana mama murani koro-koro kapuna mati murani ada pingsan. Suami meninggal, istri pingsan. Tapi istri meninggal, belum pernah saya melihat suami pingsan. Pura cemita ini. Ya deto. Sandra nyo ko to di talisteri na isok kaluru. Kung di tanay, pak, ang nga pa, memang ibu. May tamat to ni malasa. Tapi memang benar, sudah lama sakit. Mampu dia ungkapkan. Tapi istri ditanya, kenapa bapak? Tidak mampu dia jawab, langsung pingsan. Nah, itu pertanda perempuan itu lebih dominan sifat rasa dibanding rasio. Kalau laki-laki dominan rasio pemikiran dibanding rasa. Kenapa ibu? Maita ni malasa. Maita ni malasa. Nah itu namanya rasio. Tapi perempuan dia oleh power langsung pingsan. Apa rasa? Nah butuh kedua sifat ini disatukan, dikawinkan. Sifat inilah dipakai mendidik anak-anak. Ada yang keras, ada yang lembut. Tapi anak-anak TK lebih dominan itu dibentuk karakternya dengan rasa dibanding rasio. Makanya taman kanak-kanak itu gurunya perempuan semua. Karena butuh dibentuk rasa. Kapan ada TK bapak-bapak gurunya, bubar ya tuh TK. Ngapa na bubar? Alu-alu kabusul aban na anak kah? Apa aku makan nangko berak kabusul besi aban na anak kah? Bubar TK. Sehingga kalau seandainya suami istri lalu cerai dan anaknya masih kecil, bagus kalau ibunya yang bentuk. Karena butuh dibentuk dengan rasa. Saya ulangi, suami meninggal, istri pingsan, normal itu. Istri meninggal, suami tidak pingsan, juga normal. Karena perempuan kan rasa. Anaknya di Jakarta, ibunya di Makassar, sakit anaknya di Jakarta, ibu-ibu biar tidak diberitahu, dia gelisah. Takulet timro rusaki. Nakkan buranin, weh, ngapa tadi timro? Nakkan ngapain jo anakku di? Aro, anak-anak pau. Maka dia lakai na timro lalu mako. Dia rasakan ya lena, tapi bayi dia rasakan. Makanya anak yang masih hidup mamanya muliakan itu mama. Syukur kotomu pindomu. Di suatu saat baru dia mau berbuat baik sama mama. Dia tahu dia gagal mama. Bangsa ya dua-dua dia gagal. Saya rasanya nyesal melihat orang dorong ibunya tawaf. Saya tidak pernah dorong mamaku tawaf. Saya iri orang dorong bapaknya tawaf. Saya tidak pernah dorong bapakku tawaf.
Yang istri-istri bersyukur yang pernah dorong suaminya. Contoh Naji Mardiana. Nanda soro lah kain nama tahu apa. Mamuro-muro to cuani. Alhamdulillah. Akhirnya Naji Mardiana. Ustaz, ada pakai tak murah? Yo ada. Berapa Ustaz? Karena kan lebih murah daripada orang. 23 hari 30 juta. Oh itu mas saya Ustaz. Magina kor semurah toh. Kada kajak muloko dia. Kono di tempat lainnya. Apa wa maseko. Iya be musuh saya matu. Lebih mau jadi muloka. Nah, saya larang. Saya bilang nikmati nih. Ada uang, ada tenaga, kenapa tidak dinikmati? Di suatu saat isinya lagi mapendi sedi, satu gigi yang sakit, maka tidak mampu dinikmati makan coto. Betul tidak? Jadi kalau kaki mapasa bu nang kamu doita, jangan tuh maita mata apa? Mana kekuita mata apa? Saya di barang lo di lip itu toko dia tamaki. Ya toh si bapak-bapak, itu barang lo nali, saya di toko na tamaki selesai. Tanah ini, dia nolak masuk saya lah ya. Tapi ibu-ibu saya di barang itu toko di cek hargana. Li semua itu tol mater di pamulang itu. Mak bentor lagi nasi agak bentor ditahan. Pak beca kan ditahan mana. Tapi dimaklumi itu Pak tuli anak-anak kasih nengerah. Asitalomo sing kawalanya anakku. Dain jalan tinumbu, 20 sabu. Nah karena 7 sabu mudi. Nah karena Pak beca kan naik makin minta katek goyang. Karena tidak teriak kan. 20 sabu ditawari 7 sabu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya rasa sudah lama pengantar ceramah ini. Nanti ceramahnya lebih panjang lagi. Ini baru pengantar Pak, baru daftar isinya. Ya, isinya nanti Al-Mukarram. Dengan sangat hormat, saya yang mempersilahkan langsung Andre Guruta mengaji yolo ya. Oh mengaji yolo napalena. Jadi tidak apa-apa kita sampai subuh. Saya jujur saya sangat capek sangat capek. Tapi dengan persaudaraan Fahri itu orang baik, Al-Mukarram Guruta Mustami sudah saudara sejak dari dulu. Jadi tidak ada alasan saya tidak isi ini malam. Tidak ada alasan. Yeah. Ada lagi tadi Ustaz isi tongki maghrib pisah. Engkau di Polda duhur tadi Ustaz jadata di Polda kayak ikolah ceramah. Elo kompuno kak. Dan biar bagaimana itu tenaga Pak semakin berkurang, tidak sama dulu. Inilah yang saya sampaikan. Nanti kita pas dia memang HP kita untuk rekam ke beliau karena itu ilmu yang disampaikan beliau. Kalau saya baru pengantarnya, baru daftar isinya. Yeah. Sekian dan demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak mau lama ceramah saya. Ini tadi guru saya Pak Kiai Haji Amrul Amri dan juga sebagai ulama kita di Tinumbu ini dan sekitarnya. Saya terus terang juga kaget juga dikasih ya tidak apa-apa. Memang skala saya bisa ketawa terus dia ini. Ya. Ada satu hadis mengatakan begini. Innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya perbuatan orang itu dilihat ujungnya. Jadi bagaimanapun amal salehnya kita sekarang ini, tapi Allah melihat ujungnya. Apa ujungnya itu? Falaula idza balaghatil hulqum, bila nyawa sudah
wa antum hina idzin orang-orang di sekitar yang mau dicabut nyawanya itu tidak melihat apa-apa di sampingnya. Wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Ternyata ada malaikat maut di sampingnya, tapi kita yang ada di rumah sakit tidak melihatnya. Orang yang dicabut nyawanya, kata Allah, kami sangat dekat dengan dirinya untuk mencabut nyawanya. Itunya hidup kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Akthiru hadhimil ladzat." Perbanyaklah mengingat yang menghancurkan seluruh kenikmatan. Dan bukan berarti kita Allah. Boleh. Tetapi kita harus mengembalikan bahwa semuanya akan kembali kepada ujungnya hidup kita. Apakah kita mengatakan syahadat atau tidak? Apakah kita mengatakan la ilaha illallah pada saat mencari masalahnya? Buktinya ada seorang sahabat ditalkinkan syahadat oleh Rasulullah sendiri, akramun nas wa ahsanun nas wa khairun nas min kulli makhluqat, adalah orang yang paling mulia, paling baik di sisi Allah, mentalkinkan sahabatnya untuk mengatakan la ilaha illallah, tapi tidak bisa mengatakan. Siapa yang mentalkinkan tadi? Rasulullah. Kok kenapa tidak bisa mengatakan la ilaha illallah? Ternyata dia durhaka kepada ibunya. Makanya salah satu cara untuk bagaimana kita masuk surga, kata Rasulullah, perbaiki hubunganmu dengan ibu. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, apa ayatnya? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Kami telah wajibkan untuk menyembah kepada Allah satu-satunya dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Jadi hubungan kita dengan Allah dan kedua orang tua kita sederajat dalam Al-Quran. Jadi inilah cara yang terbaik kalau mungkin masuk surga. Makanya Nabi mengatakan, saya heran ada orang masih hidup orang tuanya kok tidak masuk surga. Makanya tadi guru kita mengatakan, saya tidak melihat lagi kedua orang tuaku sudah tidak ada, saya tidak bisa dorong lagi. Ini masih haram, tapi kita masih bisa mendorongnya. Jadi ridha Allah ada di tangannya kedua orang tua kita. Jadikanlah itu sebagai sarana untuk masuk surga. Jadikanlah sebagai sarana untuk melancarkan kalimat la ilaha illallah. Nah inilah yang selalu kita jadikan sebagai jalan utama untuk bagaimana mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya ada satu riwayat mengatakan, innallaha akhfa thalathan fi thalath. Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan tiga hal. Mau tahu? Allah akhfa ridahu fi ta'atin fala tahkiranna ta'atan ma. Allah Subhanahu wa ta'ala telah merahasiakan ridhonya kepada setiap kebaikan, maka jangan pernah memandang enteng kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Makanya Nabi mengatakan, wattaqun nar wa bisyikki tamrah. Lindungilah dirimu dari neraka sekalipun seperbuah kurma. Bagaimana sih gampangnya itu? Ternyata di situ ada ridho Allah. Yang kedua, Allah akhfa ghadabahu fi ma'siyatin fala tahkiranna ma'siyatin ma. Allah juga merahasiakan kemurkaannya di setiap kemaksiatan, maka jangan pernah memandang enteng setiap dan kemaksiatan. Sepakat? Kadang kita berbuat dosa karena kecilnya dosanya. Ini kan ngurung itu. Padahal itu yang menguras kita ya amalan-amalan. Bapak Ibu tahu, kalau kita ngurumpi orang hidup masih bisa minta maaf tidak? Tapi kalau orangnya sudah meninggal, makanya jangan pernah menyebut kejelekannya orang sudah meninggal dunia. Pernah terjadi di zamannya Imam Malik. Imam Malik mazhab yang kedua nih. Yang pertama siapa? Imam Malik. Ada tukang memandikan mayat. Pada saat dimandikan mayat itu, dia bilang ini mayat jelek banget. Hanya dalam hati dia merumpi mayat yang dimandikan. Yang mendengar suara hatinya adalah Allah. Pada saat dipegang mayat itu tidak bisa keluar, tidak bisa lepas, nyambung dagingnya dengan tangannya. Orang-orang ingin melepas tidak bisa. Ada apa ini? Apa yang kau lakukan? Mau dipotong tangannya nggak bisa juga. Nah tidak bisa lengket kayak besi berani. Ini terjadi ya, Imam Malik. Ada mengatakan udah potong saja tangannya. Tidak bisa.
Akhirnya dipanggillah Imam Malik. Imam Malik, bagaimana menyelesaikan masalah ini? Ini nggak bisa, kalau tidak bisa dikeluarkan, lepas dari tangannya. Kata Imam Malik, apa dia lakukan kan? Dia bilang, saya jadi ngerumpi ini, saya sebut kejelek-kejelekannya. Kalau begitu, kita harus cambuk kamu 80 kali. Jadi dicambuk 80 kali. Kenapa? Karena dia al-kadhfu namanya dalam Quran. Menodai keramahnya orang adalah dicambuk 80 kali. Dicambuk 80 kali, maka dengan sendiri daging dari tangannya. Ini kalau kita ngerumpi orang. Nah, subhanahu yang ketiga, innallaha akhfa asrar khalqihi fala tahkiranna at-tabihi. Allah Subhanahu wa taala merahasiakan dengan kelebihan, maka jangan memandang enteng setiap makhluknya. Nah, kadang kita itu tadi dibicarakan compang-camping, pakaiannya terus didorong. Kata Nabi, rubba asy'adin idza aqsama Allah la barrahu. Seorang lagi, rubba asy'adin madfula bawa law aqsama Allah la barrahu. Mungkin sisir rambutnya diketuk pintu terus hidup. Kamu adalah karena dia melihat casingnya. Kata Allah, orang seperti ini itu kalau dia berdoa langsung diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mau diterima, mau kita doa. Ada doa menurut Anas bin Malik dan Abdul. Ini dari mana doanya ini? Dari Anas bin Malik dan Abdullah bin Mas'ud mengatakan, pada hari Jumat, barang siapa yang membaca doa ini 4 kali setelah salat Jumat, maka Allah akan merubah hidupnya sebelum datang minggu ke depan. Jadi Allah akan merubah hidupnya menjadi, apakah itu keimanannya bertambah, apakah kehidupan lebih, tidak, pasti akan berubah sebelum datang minggu selanjutnya. Siapa yang bilang tadi? Anas bin Malik dan Abdullah bin Mas'ud. Apa doanya? Mau kita tahu? Allahumma ya Ghani ya Hamid. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud. Ya Rahim ya Wadud. Ikini bihalalika haramika wa ikini bifadlika man siwak. Berapa kali kita baca? 4 kali kata Anas bin Malik. Maka Allah akan merubah kehidupan kita kepada yang lebih baik. Nah, jadi tidak perlu kita berusaha bagaimana merubah hidup kita dengan cara yang haram, tapi dengan cara berdoa seperti ini, insya Allah akan rezeki kita dan keimanan. Saya ulang lagi, ikut sama saya, ikut. Allahumma ya Ghani, ya Wadud, ya Rahim ya Wadud, idni bihalalika haramika waqnini bifadlika amman siwak. Nah, itu 4 kali kita baca, insya Allah akan berubah kita punya kehidupan semudahkan minggu selanjutnya. Ya, jadi kita sebut namanya tadi, ya Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'in ya Rahim ya Wadud. Ya, terus Allahumma qnini bihalalika haramika wa qnini bifadlika. Berapa kali? 4 kali. Nah, berkata seorang tabi namanya Sa'id bin Jubair. Apa kata beliau? Inni la a'lamu ayatan fil ma qara'atum ba'daha wa sa'ala Allah illa ata'iyah. Ada satu ayat dalam Al-Quran, apabila kita membaca ayat itu, maka setelah itu kita berdoa kepada Allah, maka langsung Allah menerima doa kita. Jadi ada satu ayat dalam Al-Quran, setelah kita baca ayat itu, terus kita berdoa kepada Allah, maka langsung Allah menerima doa kita. Kata siapa tadi? Sa'id bin Jubair adalah pernah berguru kepada Aisyah, pernah berguru kepada Abdullah bin Umar, pernah berguru kepada Abdullah bin Abbas. Ini surah tabi'in. Apa ayatnya itu? Surah Az-Zumar ayat 46. Apa ayatnya?
Allahumma fatiras samawati alimal ghaibi wasyahada dzalika fima kanu fihi yakhtalif. Barang siapa yang membaca itu dan berdoa sudahnya, maka langsung Allah menerimanya. Tidak percaya lagi? Karena ini pasti dari Rasulullah SAW, diriwayat Rasulullah tadi, namanya siapa? Jubair. Ayat apa tadi? Az-Zumar ayat 40. Silakan dibaca, dilihat, dihafal. Insya Allah semua doa akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian terakhir Bapak Ibu memuliakan Allah, kalau kita memang pengen agar supaya ujungnya hidup kita ini berberkah dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka laksanakan satu kaidah mengatakan man syabba syabba alaihi. Apa yang kita biasakan, maka itu juga akan kita lakukan pada saat meninggal. Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan kembali kepada Allah. Yang umurnya 60 tahun ke atas, nggak usah bilang lagi tambahkan umurku. Tapi kita minta, ya Allah, perkuatkanlah imanku untuk selalu istiqamah melaksanakan ajaran Allah. Kita dari tidak ada menjadi ada. Setelah ada tidak ada. Nah sekarang Kakanda Faris sudah tidak ada. Namanya kita sebut-sebut, nanti namanya juga pasti kita akan lupakan. Nah sebelum itu terjadi, perbanyak berzikir kepada Allah. Nah ini kalau kita mau dianggap ahli zikir, bacalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah 30 kali dalam sehari. Kita barang siapa yang membaca ini 30 kali dalam sehari, maka diangkat derajatnya oleh Allah menjadi ahli zikir. Apa tadi? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ada yang tidak hafal ini? Inilah zikir yang paling mudah. Ada tidak hafal? Ulang sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wa la quwwata illa billah 30 kali yang sehari. Pergi bekerja ke pasar, jangan ini mulut diam saja, buang-buang sambil kita berzikir subhanallah. Berapa harganya? Alhamdulillah. Berapa? Sampai tawar menawar ada zikir di mulut kita. Makanya Rasul mengatakan yakunu lisanul karatban bi zikrillah. Jadikan lidahmu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Sadaqallahu. Alhamdulillah, itulah tadi lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Al-Ustaz Muslim Bukhari. Semoga kita yang mendengarkan pada malam hari ini mendapatkan pahala-pahala yang sangat-sangat berlimpah, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada itu, sebelum mengakhiri acara, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Andre Murka Dr. Kiai Haji Abu Budi Arisarel CMA. Dan seperti biasanya, sebelum kita berdoa, kami dari pihak keluarga menghimbau kembali agar kiranya tidak bercerita kiri kanan, kita fokus dan semoga apa yang kita doakan pada malam hari ini bermanfaat untuk almarhum dan untuk kita semua. Kepada Gurunda kami persilakan dengan hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz Dr. Kiai Haji Muhammad Yusri sudah doa itu semoga. Tinggal saya menutup dengan Al-Fatihah saja. Jadi kita hadir di sini untuk takziah dan tasbihatul maut almarhum kita semua, para keluarga, para tetangga, para sahabat, untuk menghadiahkan surah Al-Fatihah kepada almarhum. Diniatkan pahalanya untuk almarhum Muhammad Farid bin Umar Usman. Ala hazihi niyah Al-Fatihah. Allahumma usil sawab ma qara'nahu min sabbil Farid Darul Muhammad Farid. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu sadaqalahu wa akrim maswah wa badillahu daran khairan min darihi wa naqihi min al-khataya karamil asafir awidin al-das. Allahumma la tahrimna ajrahu wa tablina ba'dahu wa lana wa lahu. Allahumma la tada'lana fi laylatina hadhihi zamban illa ghafarta ولا مريضا إلا شفيته ولا هاما إلا فرجته. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا الفاتحة.